Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Pak Kiai Baihaqi Sam, Pak Haji Bustami, Bapak Ustadz Dasi, Bapak Haji Hamidi, Bapak Bendahara Majelis Duha Kabupaten Batanghari Pak Arno, juga Bapak Imam dan seluruh pegawai syara, Bapak Imam dan seluruh pegawai syara Masjid Ijtihadul Amal, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini kita mendapatkan bagian dari doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Pagi hari ini penuh dengan barokah ya. Setelah kita ngaji, nanti kita pulang ke rumah masing-masing, bekerja, menjalankan aktivitas untuk menjemput rezekinya Allah. Maka insya Allah barokah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya Pak Kiai Baihaqi Sam tadi sudah menyampaikan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat dan beliau senantiasa diberi umur yang barokah, umur yang panjang fi taatillah. Jadi Bapak Ibu, jangan cuma minta umur panjang, tapi ditambah fi taatillah. Ya Allah, berikan aku umur yang panjang, umur yang kami gunakan untuk taat pada Allah. Nanti kalau kita cuma minta umur panjang saja, orang lain sudah mati semua, kita masih hidup. Repot nanti ya. Jadi ditambah ya, minta umur panjang fi taatillah, supaya kita bisa taat pada Allah ya. Umur kita pergunakan untuk taat pada Allah. Mudah-mudahan ya pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan yang banyak pada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan pembahasan kitab hikam, kitab tasawuf yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah, beliau ulama Mesir, beliau menyusun kitab tasawuf hikam Ibnu Athaillah. Apabila dalam penyampaian saya nanti banyak kekurangan, banyak kehilafan, saya mohon maaf, terutama kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami semua, bahwa saya di sini tidak berniat untuk menggurui panjenengan semua, tetapi niat saya adalah untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kelak kita dibanggakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wa bisanatil mutasil al-imam Syekh Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabul. Banyak ketika pintu taat ini dibuka. Pintu taat itu banyak, Pak ya. Ya, pintu zakat, ada lagi pintu masjid, ada lagi pintu sholat tahajud. Banyak sekali pintu-pintu kebaikan yang bisa kita kerjakan. Wa ma fatahalaka babal qabul, tetapi setelah melaksanakan ketaatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ketaatannya, tidak menerima ketaatannya. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Berapa banyak orang yang ditakdirkan berbuat dosa, tetapi dengan berbuat dosa itu menyebabkan dia masuk surga. Kalam Ibnu Athaillah yang bisa saya sampaikan, ada dua yang bisa kita pahami. Yang pertama, ada orang ahli taat tapi masuk neraka. Ada orang yang bergelimang dengan dosa tapi pada akhirnya masuk surga. Kira-kira bingung enggak, Pak? Bingung ya? Kita sudah taat kok masuk neraka. Yang berbuat dosa kok malah masuk. Kalau gitu saya mau berbuat dosa sekalian aja. Gitu. Kira-kira gitu, Pak ya. Maksud dari perkataan Ibnu Athaillah di sini bahwasanya yang bagi alla yanzurul abdu ila suwaril asya wal yanzur ila haqaiqiha. Fasuwarut ta'ati la tanqadi wujudal qabul. Ini yang pertama. Sayogianya kita ini jangan mengandalkan amal kita. Jangan mengandalkan amal kita. Oh, saya ahli amal. Ketika ada orang ngajak, itu sudah sering saya kerjakan. Ketika ada ulama menyampaikan, oh itu sudah sering itu saya dengar. Iya kan? Itu.
mengandalkan amal. Nih, tidak mengandalkan keikhlasan pada Allah. Apa penyebab ahli taat ini masuk neraka? Disebabkan satu, karena riya. Tahu riya Pak ya? Riya itu pamer, ya, memamerkan amalnya di hadapan orang. Riya itu urusan hati Pak. Tetapi kita ngaji itu juga harus ngaji syariat, ngaji fikih, ngaji tasawuf. Jangan cuma ngaji tasawuf, nanti bahaya Pak ya. Kenapa kau tidak ke masjid? Aku takut riya. Kosong masjidnya nanti. Paham tidak Pak ya? Hah? Itu kosong masjidnya nanti ya. Kita harus pakai ilmu syariat bahwa memamurkan masjid ini adalah perintah Allah, perintah Rasulullah, syariat. Urusan orang mau ngata riya ya bukan urusan kita. Yang penting secara syariat kita memakmurkan masjid, jamaah di masjid. Hati kita karena Allah. Orang lain mau melihat riya atau enggak itu urusan dia. Urusan saya pada Allah. Selesai. Kalau kebetulan di hati kita terbersit sifat riya, jangan berhenti lalu nggak mau ke masjid lagi. Sampai mati tidak nak ke masjid lagi. Alasannya apa? Saya pernah terbersit sedikit rasa riya. Saya tidak nak lagi jamaah di masjid. Jadi sholatnya di rumah masing-masing. Tetapi teruskan Pak. Caranya bagaimana? Dengan cara sering mendengarkan nasihat-nasihat ulama, menambah ilmu pengetahuan agama. Nanti diharapkan sifat riyaknya menjadi hilang. Paham Pak ya? Nah ini. Nah, kemudian orang yang ahli taat masuk neraka disebabkan karena takabur. Takabur itu sombong. Sombong itu ya sifat yang paling dibenci oleh Allah. Orang kalau berbuat zina sesudahnya bertaubat pada Allah, insya Allah diterima oleh Allah. Orang minum minuman keras lalu dia taubat pada Allah, insya Allah diterima Allah. Tapi kalau sombong, ini penyakit yang paling dibenci oleh Allah. Sedikit pun terbersit sifat sombong, Allah bisa merubah keadaan itu menjadi terpuruk seburuk-buruknya. Karena sombong ini yang pertama kali itu meletakkan pondasinya siapa? Iblis. Iblis itu rajanya setan. Setan itu punya raja, punya presiden. Presidennya setan siapa? Iblis. Ya. Jadi iblis itu punya anak buah setan-setan nih. Setan itu banyak, punya tugas masing-masing. Ya, mau kenalan sama nama-nama setan? Cuman nomor WA-nya saya nggak tahu sih. Ada itu Pak, nama-nama setan tuh silakan buka itu. Punya tugas masing-masing. Ada setan yang ditugaskan mengganggu orang yang duduk di majelis ilmu. Jadi dibuatnya ndak betah, ya kan? Nah, kalau sudah nganing pengajian lah mulai ngantuk. Balik sampai rumah ndak lah, ya sobe. Nah, itu memang setan itu. Ya kan? Tugasnya masing-masing Pak. Ada yang ditugasi menggoda supaya kita ini terkena apa? Bisa apa? Merebut istri orang. Oh ini. Itu ada setan yang apa bertugas di situ. Wah ini setan, nama-nama setan dan tugas-tugasnya itu ada Pak. Nah, ini ya. Makanya kita ini kalau mau melaknat setan itu pakai doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir
rajim, berlindung pada Allah, itu ya. Tapi berlindungnya kita dengan membaca doa supaya setan itu tidak mampu menggelincirkan kita semuanya. Nah ini bayangkan ya, ketika iblis ini sombong disuruh sujud sama Nabi Adam. Sujudnya di sini bukan sujud seperti sujudnya kita dengan Allah, sujud penghormatan. Para malaikat itu sujud kecuali illa iblis aba wastakbar. Kecuali iblis yang nggak mau sujud. Kenapa? Karena apa? Karena sombong dan mengatakan ana khairum minhu, saya lebih baik dari Adam. Jadi kalau ada orang menganggap saya lebih baik dari orang lain, itu termasuk terjangkit penyakit sombong. Kan? Ana khairum minhu. Ini nas Al-Quran. Makanya orang yang nggak mau pakai dalil kias ini mengatakan bahwa pertama kali yang mengkias-kiaskan itu iblis ya. Karena iblis mengkias-kiaskan bahwa saya lebih baik dari Adam. Adam tercipta dari tanah, saya tercipta dari api. Nah, kalau begitu kita nggak mau pakai dalil kias, cukup Quran hadis. Kalau ada orang mengatakan jangan pakai pendapat ulama, cukup kembali kepada Quran hadis, itu orang sombong. Kenapa saya katakan sombong? Yang ngasih harokat Quran itu siapa? Quran zaman Rasulullah belum ada titiknya, Pak. Belum ada harokatnya. Yang ngasih harokat siapa? Ulama. Itu orang ngaji ngambil dari ulama tapi nggak mau mengakuinya. Itu orang sombong. Paham nggak kira-kira, Pak? Nah, itu. Ya saya sampaikan apa adanya lah. Kembali kepada Quran hadis. Lah untuk memahami Quran hadis itu ilmu kita ini sangat sedikit. Makanya ulama-ulama mujtahid seperti Imam Syafi'i, Imam Malik itu sudah makomnya makom mujtahid, beristihad menggali hukum Islam sampai ke akar-akarnya. Ilmunya banyak, ilmu bahasa Arab, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantek, ada ilmu usul fikih, kemudian hafal Al-Quran, hafal hadis bersama rawi-rawinya. Subhanallah, ternyata banyak, Pak. Lah makom kita ini taklid. Apa, Pak? Taklid. Ya kalau kitonyo subjeknya muqallid, orang yang ikut pada pendapat ulama. Ulamanya ada yang kita ikuti. Kita ini muqallid. Ya, muqallid. Apa, Bu? Bu, muqallid, ikut pendapat ulama. Itu namanya muqallid. Zakat fitrah pakai uang, ikut pendapatnya Imam Hanafi. Itu namanya muqallid. Paham? Paham, Bu ya? Jadi kalau ada orang mengatakan kalau ada orang sholat subuh nggak pakai kunut, itu bukan orang NU, salah. Ya, sholat subuh nggak pakai kunut itu ahlu sunnah wal Imam Malik nggak pakai kunut. Maka sampean kalau di Mekah jangan kaget melihat ada orang wudhu mulai dari kaki dulu. Lah pakai Baihaqi Sam kan mengajarkan dia pakai fikih safinah, namanya wudhu berurutan kan, mulai niat masuk wajah. Sampai di Mekah nengok loh, wudhunya kok mulai dari kaki dulu baru tangan, terus nggak berurutan. Kalau begitu apakah dia sesat?
Ya ndak. Dia ikut pendapatnya Imam Malik, ikut madhab Imam Malik. Paham ndak kira-kira, Pak? Nah, kita menyentuh istri dalam madhab Syafi'i batal. Kenapa? Istri wanita yang halal dinikah. Tiap-tiap wanita yang halal dinikah batalkan wudhu. Yang nggak batalkan wudhu yang haram dinikah. Ya, tetapi dalam pendapat Imam Malik, menyentuh perempuan lain itu nggak batalkan wudhu kecuali tanpa diiringi dengan syahwat. Kira-kira kalau kita nyentuh betino kok syahwatnya muncul nggak kira-kira? Woi, enak nian itu kan? Nah itu berarti syahwatnya ada tuh. Hah? Iya ya. Nah itu dalam apa? Mazhab Imam Malik. Loh, semuanya itu apa? Semuanya itu landasannya Al-Quran. Mohon maaf saya sampaikan lagi. Jual beli barang najis dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Bapak punya ayam, teleknya banyak, dikiloi sekilo 10.000. Ya, jual boleh tidak dalam mazhab Syafi'i? Nggak boleh, wong barang najis kok dijual. Nah, dalam mazhab, untung ada mazhabnya Imam Malik. Dalam mazhabnya Imam Malik itu diberi ujroh, ya kan? Karena tai ayam itu binatang yang halal dimakan. Dalam mazhabnya Imam Malik suci. Paham ya? Tai ayam, tai kambing, tai kerbau suci dalam mazhabnya siapa? Imam Malik. Lah kita ikut mana ya? Ulama-ulama kita, Pak Haji Bustami ikut Syafi'i, Pak Kiai Baihaqi Sam Syafi'i, ya ikut beliau lah. Ya kita nggak boleh meloncat sana, meloncat sini, ngambil yang enak-enaknya we, giliran ado berat tinggal. Nggak boleh itu namanya pelin-pelan namanya. Ya, tidak boleh itu, harus konsisten. Tetapi maaf dalam situasi yang mungkin diperlukan, kita boleh ikut pendapatnya. Paham tidak kira-kira? Nah, pokoknya ya kita ngasih ujroh sajalah. 1 karung, minta berapa? 1 karung. Ya ujroh lah, ini saya kasih 100.000, opah kamu nyarikan saya telek sapi atau tai ayam. Nah itu boleh. Tapi kalau dijual sekilo per kilo itu tidak boleh dalam mazhab. Anjing, ini saya sampaikan ya, anjing dalam mazhab Syafi'i najisnya najis mughalladzah. Quran hanya menyebutkan babi, khinzir, ya kan? Khinzir. Kemudian Imam Syafi'i mengadakan sebuah penelitian, ya, penelitian melalui berbagai penelitian yang sangat ketat, sehingga anjing itu dikiaskan najisnya seperti najis babi. Mughalladzah, wajib disucikan 7 kali basuhan. Nah itu kan dalam mazhab Imam. Dalam mazhab Imam Malik, anjing itu suci. Mazhabnya siapa? Imam Malik. Iya kan? Itu kan mazhabnya Imam. Cuman pertanyaannya, yang megang-megang anjing itu dia ikut mazhab enggak itu kira-kira? Itu aja. Repotnya itu, ini tidak tahu ikut pendapatnya siapa ini. Cuman asal nganing beda boleh. Paham tak kira-kira, Pak? Dalam pendapat Imam Malik, anjing itu suci. Lah kita ikut mazhab Syafi'i, kita konsisten anjing itu najisnya mughalladzah. Paham tak kira-kira, Pak? Paham? Ya.
Di dalam mazhab Syafi'i ada air mustakmal. Air mustakmal itu air dikit yang sudah digunakan untuk apa? Berwudu, menghilangkan najis. Sisanya itu mustakmal, tidak boleh digunakan kecuali setelah dikumpulkan mencapai 1 bulan. Ya kan? Itu. Dalam mazhab Imam Malik itu tidak ada air mustakmal. Paham? Mazhab Imam Malik tidak ada air mustakmal. Tetapi ini juga bisa kita ikuti, Pak. Saat-saat kita pergi dalam pepergian tuh maaf-maaf, saat kita masuk ke WC tempat nyolah pesing, airnya dikit, ini kalau buka fikihnya Syafi'i tidak sah, Pak. Betul nggak kira-kira? Kalau sudah tidak sah nanti bahaya pula, ya, burung kita tidak disiram pakai air, kan itu. Nah itu, untung ada pendapat Imam Malik, itu ikut Imam Malik tidak apa-apa. Itu perbedaan ulama menjadi rahmah. Paham tidak kira-kira, Pak? Paham ya? Maka gini Bapak Ibu, mungkin kaget di Jambi sholat subuh, lah imam di sono tidak pakai kunut. Nah, sementara sholat kita ikut mazhab Syafi'i sunnah muakkad pakai kunut. Lah kita nggak boleh ngotot kunut dewe, keras pula Allahumma hdini fiman hadait, nggak boleh, batal sholat kita. Paham nggak kira-kira? Imam ndak kunut, kita ngikut ndak kunut. Ternyata perbedaan itu rahmah. Kalau bisa menyikapi, betul nggak kira-kira? Iya, perbedaan itu indah, saling menghargai, saling mati. Betul nggak kira-kira, Pak? Hah? Kan Bapak ikut sholat, imamnya nggak pakai kunut. Orang Muhammadiyah kan ada yang nggak pakai kunut, tapi Muhammadiyah sekarang sudah berbau NU itu banyak. Ya Muhammadiyah dewek tinggal di lingkungan Morabulian, orang tahlilan ikut tahlilan, kan lumayan, Pak. Tuh ya. Nah, kita kira-kira ikut kunut enggak, Pak? Enggak kunut. Imamnya enggak kunut, ya kita jangan kunut. Kan gitu, Pak. Enggak boleh kita kunut sendiri. Paham, Pak? Contoh lagi, imamnya lupa enggak tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah, Pak. Sudah posisi tegak kan tidak boleh duduk lagi tahiyat, kan itu. Kita makmum tidak boleh tahiyat awal sendiri kalau tidak niat mufarokoh. Mufarokoh itu niat langsung sholat dewek. Kalau niatnya kok ikut imam lupa tidak tahiyat, kita tahiyat awal sendiri, batal sholat kita. Dalam mazhab Syafi'i kan itu, Pak. Nah nanti terakhir diganti dengan sujud sahwi. Lah kita ikut sujud sahwi. Oh, kita baru 1 rakaat misalkan 1 rakaat imam sudah mengalami kesalahan. Ya enggak adil kalau gitu. Nah, itu kan. Walaupun baru dapat 1 rakaat imam sudah melakukan kesalahan, sebelumnya ya imam sujud sahwi, kita ikut sujud. Namanya makmum itu kan ngikut. Yang paling enak ini jadi makmum. Apapun saja bisa jadi makmum. Yang repot ini jadi imam, Pak. Gitu kan? Makanya imam itu harus dipilih. Harus dipilih, ada kan syarat-syarat dipilih menjadi imam. Kalau sudah dipilih itu kan punya hakul wilayah. Misalnya saya sholat di Masjid Ijtihadul Amal ini misalnya, imamnya sudah dipilih di sini, tahu-tahu saya nyerobot langsung imami, boleh nggak? Nggak boleh, itu bukan wilayah saya, kecuali kalau imam mempersilahkan, silahkan Pak Dai maju ngimami, gitu kan? Tapi kalau imamnya nggak mempersilahkan, dainya langsung nyelonong maju,
Oh, tidak boleh. Ini nanti akan berujung kepada bertengkar di tempat itulah. Paham tidak kira-kira? Imamnya merasa dikucilkan, tidak terima, yo salah kita. Wong bukan wilayah kita, tahu-tahu nyerobot jadi imam, kecuali dapat izin. Lah itu loh Pak. Jadi semua ada aturan itu Pak ya. Nah, termasuk saya ngaji di sini kan dapat izin. Ya, dari Pak Kiai Baihaqi dapat izin, dari yang lain dapat izin. Kalau saya nyelonong tahu-tahu apa ngisi pengajian di sini ya enggak boleh Pak. Tahu-tahu nyelonong ya kan. Namanya enggak punya akhlak, ya punya etika itu ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Pertama yang saya sampaikan tadi Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita ini ya ketaatan apapun kita kerjakan, tapi kita sertai dengan ikhlas karena Allah. Ya kita tinggalkan sifat riya, kemudian sifat sombong dan lain sebagainya. Kalau kita ketemu orang di hati kita, dia lebih baik dari saya, gitu Pak ya. Lebih baik, dia lebih baik daripada saya ini nggak ada apa-apanya, supaya tidak terkena penyakit sombong. Makanya diceritakan besok itu ada orang yang ahli ibadah di zaman Bani Israel masuk neraka, ahli maksiat malah masuk surga. Kenapa? Karena ahli taat itu ternyata dia memang ahli tahajud, ahli puasa, tetapi ketika melihat ada kawannya terjerumus di maksiat, dia itu ya nasihat tetaplah, ngajak itu tetap Pak ya, tetapi dia ngasih embel-embel, kalau kau tidak mau tobat kau ahli neraka, kau bakal masuk neraka. Ingat, surga neraka punya siapa? Itu loh Mak, itu karena embel-embel apa disertai dengan kebencian, itulah yang menyebabkan masuk ke nerakanya itu, ya kan? Kau ahli neraka, maksiat terus, kau ahli neraka, segera bertaubat. Ingat, masuk neraka karena mendapatkan ampunan Allah, masuk surga mendapat rahmatnya Allah. Kalau ngajak tetap payo tetap ya, ngaji seperti ini kan ajak-ajak ada masalah, ngeten. Karena orang yang mengajak itu nanti akan mendapatkan ganjaran sebanding dengan ganjarannya orang yang kita ajak, itu ya. Tetapi jangan disertai dengan kebencian. Islam tuh nggak pernah, Rasulullah itu dakwahnya indah. Coba kita lihat dalam sejarah. Rasulullah itu negur pemimpin dengan surat. Suratnya isinya memuji pada Allah, ya kan? Kerasulannya Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi mengajak raja itu untuk kembali ke jalan yang benar. Dulu ya, tidak ada Rasulullah itu menghujat pemimpin khalifah di muka umum dengan hujatan cebong, kodok, setan, tidak ada. Kalau itu bukan dakwah Rasulullah, karena bukan dakwah Rasulullah, bukan cara dakwah Rasulullah, pantas menimbulkan polemik. Paham tidak kira-kira? Karena nggak ikut Rasulullah. Coba kita lihat, ini saya dulu waktu jadi dai, masya Allah ya, sekarang sudah udzur, saya sudah banyak di pondok karena orang tua sudah udzur ya. Jadi beliau ini saya lihat, masya Allah, Pak Kiai Baihaqi, Pak Haji Bustami ini saya lihat guru-guru beliau, masya Allah, tidak pernah namanya mencaci maki pejabat umaro itu di muka umum, di panggung, tidak boleh Pak, tidak boleh. Sejarah Rasulullah tidak ada hujat-hujat. Mau Nabi Musa saja diperintah mengajak kepada Fir'aun dengan bahasa yang lembut kok. Betul lah kira-kira. Kalau ada pemimpin tuh jangan dihujat, nanti makin jelek. Paham enggak Pak? Tetapi doakan, ya Allah, jadikan pemimpin saya amanah. Kalau yang enggak benar, tunjukkan ya Allah.
Lah itu kalau semua rakyat mendoakan, insya Allah nanti dapat hidayah. Bukan malah dihujat, dicaci maki. Tidak boleh dalam ajaran Islam. Paham Pak ya? Ini saya bukan kampanye loh Pak ya. Jadi ini musim-musim politik nanti dipelintir pula. Oh, itu kampanye pula itu. Enggak, saya enggak kampanye. Bebas Bapak mau milih siapa. Ya kan? Itu. Masya Allah. Selanjutnya ahli maksiat masuk surga. Sebab apa? Karena tidak riya, tidak sombong, selalu butuh pada Allah. Butuh bagaimana dosanya tobatnya diterima oleh Allah. Bagaimana supaya dekat dengan Allah sehingga taubatnya diterima Allah, masuk dalam surga. Beda sama orang yang ahli taat tadi. Saya nak malas sholat sunat kok. Lah sering saya sholat sunat kok. Modelnya sama beda dulu sampai sekarang. Itu ya. Saya ndak nganing ayat Quran itu sudah sering saya nganing tuh. Nah itu kan. Nah itu kadang-kadang meremehkan itu loh Pak. Yang menyebabkan Allah nggak ridho. Makanya kita ini termasuk saya untuk mengamalkan sunnah Nabi yang sekian banyak itu nggak sanggup Pak. Terus terang saya pun nggak sanggup. Dari sekian sunnah-sunnah Nabi minimal ada 1 atau 2 yang kita istiqomahkan. Minimal yang kita istiqomahkan. Ketemu ada orang nggak sholat qobliyah ba'diyah, jangan dihujat. Ayo bengak, nggak tahu dia pahalanya. Loh, nggak boleh Pak ya. Ya, yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan jangan dihujat. Barangkali dia ada kebaikan-kebaikan yang lain. Paham nggak kira-kira Pak? Nah itu, makanya itulah yang menyebabkan kenapa ahli taat justru masuk neraka, ahli maksiat masuk surga. Sebab orang ahli maksiat betul-betul ingin tobat pada Allah, tidak riya, tidak sombong, tidak takabur, ingin selalu tobatnya diterima Allah, akhirnya masuk surga. Mudah-mudahan kita semua ini harapannya, mintanya sama Allah tetap masuk apa Pak? Tetap masuk surga. Amin Allahumma amin. Ini terakhir yang saya sampaikan dari kalam hikam, mata atlaqa lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu ayyuktika. Kapan-kapan kamu menggerakkan lisanmu untuk minta, ketahuilah bahwa Allah hendak memberimu. Maksudnya begini Pak, kalau kita kepingin doa kita ijabah, lisan kita kok digerakkan minta. Mohon maaf saya tanya di sini, Bapak ada yang belum punya mobil? Banyak. Kenapa enggak punya mobil? Karena enggak minta. Coba kalau lisan kita gerakan, ya Allah berikan saya mobil ya Allah. Kalau kehujanan enggak kehujanan, insya Allah nanti kalau terus-terusan dikasih Pak. Paham enggak kira-kira? Paham? Makanya jangan meremehkan amin. Di dalam amin itu ada penjaganya malaikat. Dalam apa? Dalam tafsir Sawi, sarahnya daripada kitab tafsir Jalalain. Amin, alifnya ada malaikatnya yang tugasnya mengamini. Jadi kalau nanti didoakan Pak Kiai Baihaqi, mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Sering-sering aja diamini. Paham tak kira-kira Pak? Ini terbukti Pak. Kalau nak minta pada Allah, lisan kita gerakan, minta yang sungguh-sungguh, dikasih nanti. Ya, Masya Allah. Ini saya kemarin mintanya, ya Allah saya minta pipo rokok ya Allah. Karena pipo rokok itu untuk ngerokok kan agak ada saringannya Pak. Loh, minta teman-teman, alhamdulillah Bung Edi dari Muara Bulian datang ke rumah bawa pipo panjang nian. Alhamdulillah.
Iya lihat. Loh, saya mau tanya, di sini ada yang istrinya 2? Ada? Istrinya berapa? 1 ya. Kenapa kok nggak dikasih istri 2? Karena nggak minta. Termasuk saya ini. Sering saya doakan mudah-mudahan Gus Majid istrinya 2. Saya nggak ngamini. Kalau saya amini nanti malaikat mengatakan amin, qabul. Oh, paham tak kira-kira Pak? Paham ya? Jadi kalau kita mau dikabulkan doa kita, kok jangan malas berdoa. Yang semangat. Kalau perlu kita nangis di hadapan Allah. Di waktu kita sendiri sama Allah, nangislah. Walaupun hutang di bank, kita punya hutang, punya angsuran. Tapi kalau kita betul-betul minta, ya Allah, sebentar lagi angsuran sudah datang, berilah kami rezeki supaya saya bisa ngangsur. Dikasih sama Allah. Percaya apa enggak? Allah memberi sesuai kebutuhan, bukan sesuai permintaan. Betul apa enggak? Bapak ambil kredit mobil, kebutuhan enggak? Nanti dikasih untuk bayar kreditan sampai lunas. Setelah lunas apa hutang kita kreditan lunas, sama be kita enggak megang duit. Allahumma. Betul enggak kira-kira? Jadi mantep. Belum punya motor, kredit dulu enggak apa-apa, sesuai kebutuhan. Karena butuh motor, betul atau enggak? Nanti dikasih sampai lunas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak mengajari bapak-bapak untuk minta istri 2. Saya kok bela. Beliau ini 1, saya 1 ya. Saya didoakan orang istrinya 2, tidak pernah saya aminin. Saya takut nanti malaikat ngaminin punya istri 2 pula itu. Itu saya kok bela. Ya kita rawat elok-elok sampai mati lah ya. Itu. Ini saya nggak menyudutkan, mungkin ada ulama yang lain punya istri 2, 3. Nah, kalau saya 1 aja itu ya. Ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi.